Oke, Rasulu. Oke. Allah. Congratulations. Dikutip dari majalah Al-Aqwam Riyadh edisi 15 Zulkaidah 1427 Hijriah. Fakta ini dikisahkan oleh Dr. Soleh, pengajar di sebuah perguruan tinggi Islam di Saudi Arabia. Saat sedang ditugaskan mengajar di sebuah universitas di Inggris, Dr. Soleh menceritakan ada seorang perempuan tua yang biasa mencuci pakaian para mahasiswa yang tinggal di asrama. Tidak ada sisi menarik pada wanita ini, tua renta, pegawai rendahan, dan hidup sendirian. Setiap kali bertemu, dia selalu membawa kantong plastik berukuran besar yang terisi penuh dengan pakaian kotor. Wanita baya itu lebih suka dipanggil auntie atau bibi. Dia sudah bekerja sebagai petugas laundry hampir separuh usianya. Beruntung baginya masih ada instansi yang bersedia mempekerjakannya. Sang nenek berkata, "Aku merasa dihargai meski sudah tua. Lagi pula orang-orang seperti aku ini sudah tidak ada lagi yang mengurus. Kalau bukan diri sendiri. Anak-anakku sudah menikah dan tinggal bersama keluarga mereka masing-masing. Suamiku pun sudah meninggal. Walaupun anak-anak suka menjenguk, tapi aku tetap ingin punya kegiatan sendiri untuk mengisi masa tua," ujarnya. Bukan untuk kerja yang berat memang, tapi setidaknya selain menambah penghasilan juga mengisi hari tua. Mungkin itu lebih baik daripada harus tinggal diam di panti jompo, ujarnya lagi dengan wajah sendu. Bagi sang bibi, profesinya sebagai petugas laundry justru membuatnya lebih dekat dengan sepak terjang liku-liku penghuni asrama yang rata-rata adalah mahasiswa dari luar Inggris. Sang bibi paham betul kebiasaan para mahasiswa yang tinggal di asrama ini selain belajar sehari-hari adalah pergi bersenang-senang hingga pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Saat para penghuni asrama masih dibuai mimpi karena kelelahan, tinggallah sang bibi memunguti pakaian kotor itu setiap hari dan terkadang harus diangkut dari kamar jauh sebelum mereka bangun dari tidur. Kemudian disortir dengan teliti satu persatu berdasarkan jenis bahan, ukuran, dan warna. Dan yang lebih spesifik lagi, dipisahkannya pakaian dalam dari yang lain. Begitu pekerjaan rutin itu dilakukan dengan penuh dedikasi tinggi walau di ujung usianya yang semakin menua. Waktu terus berjalan sementara sang bibi tanpa putus asa terus bergelut dengan dunia kotornya. Entah sampai kapan dia harus melakoni pekerjaan itu. Maka sampailah suatu saat asramanya kedatangan penghuni baru, yaitu beberapa mahasiswa muslim dari Timur Tengah yang mendapat tugas belajar dari negaranya. Mereka sudah terdaftar akan menempati salah satu kamar di asrama tempat sang bibi bekerja. Hari-hari terus berlalu, tampaknya si bibi ini betul-betul perhatian dengan apa yang dicucinya. Sampai-sampai dia tahu, ini pakaian si A, ini pakaian si B, dan seterusnya. Tidak terkecuali dengan pakaian kotor milik mahasiswa dari Timur Tengah tadi. Namun saat dilakukan sortir pakaian dalam, si bibi merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Karena dari semua pakaian yang dicucinya, hanya pakaian muslim Arab saja yang terlihat tidak kotor, tidak berbau, dan tidak kumuh, dan tidak banyak noda di pakaiannya. Kejadian langka ini semakin mendorong rasa penasaran si bibi. Lagi-lagi pencuci pakaian di asrama ini selalu merasa aneh saat mencuci celana dalam mereka. Berbeda dengan yang lain, kedua pakaian dalam mereka selalu tidak berbau. Maka masih dalam keadaan penasaran, si bibi memutuskan bertanya langsung dengan pemilik celana dalam itu. Saat ditanya kenapa pakaian dalam mereka bersih, dua orang ini menjawab, "Kami selalu istinja setiap kali buang air kecil." Pencuci baju ini bertanya lagi, "Apakah itu diajarkan dalam agamamu?" "Ya," jawab dua orang pelajar muslim tadi. Merasa belum yakin 100% dengan jawaban itu, akhirnya si bibi datang menemui salah seorang tokoh muslim, yaitu Dr. Soleh. Wanita tua itu menceritakan keheranannya selama bertugas perihal adanya pakaian dalam yang aneh. Ada beberapa pakaian dalam yang tidak berbau seperti kebanyakan mahasiswa umumnya. Apa sebabnya? Maka Dr. Soleh menceritakan karena pemiliknya adalah muslim, agama kami mengajarkan bersuci setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Tidak seperti mereka yang tidak perhatian dalam masalah seperti ini. Betapa terkesan ibu tua ini jika untuk hal yang kecil saja Islam memperhatikan, apalagi untuk hal yang besar, pikir pencuci baju itu. Dan tidak lama kemudian ia bersahadat masuk Islam dengan perantara pakaian dalam. Subhanallah.